Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Nah, anak-anak, hari ini mari kita belajar bersama kembali. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dulu agar selama belajar nanti kita senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda pada pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anak belajar nanti, anak-anak harus mampu 1. Mendeskripsikan ciri-ciri benda. 2. Menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. 3. Menjelaskan kegunaan benda. Agar anak-anak mampu mencapai atau melaksanakan tujuan tersebut, maka perhatikanlah materi pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, coba apa yang dilakukan anak-anak ini? Mereka sedang bermain tebak-tebakan. Nah, sekarang ayo bermain tebak-tebakan. Caranya, siapkan beberapa benda yang ada di kelasmu. Cobalah tutup matamu. Raba benda-benda tersebut dengan tanganmu. Dapatkah kamu merasakan permukaan benda tersebut? Apakah nama benda tersebut? Dapatkah kamu menebak semua benda yang ada di kotak atau dalam kotak? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Cara mengenali benda dapat dari permukaan atau bentuknya. Nah, anak-anak, ada benda yang memiliki permukaan halus. Ada pula benda yang memiliki permukaan kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga dan segi empat. Ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tebak-tebakan. Caranya tuliskan ciri-ciri benda yang kamu maksud. Sampaikan kepada temanmu. Mintalah temanmu untuk menebak benda tersebut. Contohnya, ciri-ciri benda kita tulis di sini. Berbentuk segi empat, terbuat dari kertas. Permukaannya halus, digunakan untuk belajar. Nah, apakah temanmu dapat menebak? Berapa banyak teman yang dapat menebak? Nah, anak-anak, coba kalian berlatih seperti Bu Ani, nanti suruh kakak atau ibunya nebak. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar bola. Bagaimanakah ciri-ciri bola? Bentuk permukaan bola adalah lingkaran. Bola terbuat dari bahan karet. Jika udara dalam bola berkurang, bola akan mengempis. Sekarang mari perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar bola yang bagus dan ada gambar bola yang kempis. Sebuah toko bola memiliki 62 buah bola. 62 buah bola. 20 bola kempis. Ini yang 20 kempis. Ada berapa bola yang tidak kempis? Lah, ditulis. Bagaimana menulisnya? Kita tulis dulu jumlah seluruh bola, yaitu 62. Karena kempis berarti dikurangi. Berapa yang kempis? 20. Hasilnya adalah cara mengurangi satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan.
62 satuannya adalah 2, 20 satuannya 0. Jadi 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kita tulis dulu 2. Kemudian puluhan dikurangi puluhan. 62 puluhannya 6. Kemudian 20 puluhannya 2. Berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi 62 dikurangi 2 sama dengan 42. Lah, ini adalah pengerjaan pengurangan secara mendatar. Kita bisa juga menyusunnya secara bersusun seperti ini. Kita tulis di sini dulu 62, kemudian 20 bola yang kempis baru dikurangi. Ada 42. Berasal dari 2 dikurangi 02. 6 dikurangi 2 ada 4. Jadi 62 dikurangi 20 sama dengan 42. Sehingga dikerjakan mendatar maupun bersusun hasilnya tetap sama. Anak-anak, benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lain? Coba sebutkan. Nah, ini ada sepeda. Sepeda ini terbuat dari bahannya logam. Kemudian dudukannya ini plastik. Kemudian bannya ini dari karet. Sekarang mari kita coba menjawab ini terbuat dari bahan apakah benda-benda ini? Botol. Botol ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari kaca. Kemudian buku terbuat dari kertas. Penghapus terbuat dari karet. Kemudian cangkir ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari kaca. Kemudian ini ada panci terbuat dari aluminium. Kemudian selimut terbuat dari kain. Kemudian kursi terbuat dari kayu. Kemudian ini wajan terbuat dari aluminium. Sekarang coba diskusikan bersama temanmu. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Iya, tepat sekali karena kaca bening, sehingga kita bisa melihat suasana dari dalam rumah, suasana luar rumah dari dalam rumah. Kemudian mengapa rumah tidak terbuat dari kertas? Karena kertas mudah terbakar. Kalau rumah itu terbuat dari kertas, kalau kita nyalakan api mungkin akan mudah membakar rumah. Mengapa kursi terbuat dari kayu atau plastik? Karena kayu atau plastik kuat, sehingga kita tidak akan takut ketika kita duduk di kursi. Nah, sekarang istilah tabel di bawah ini dengan benar. Contohnya ini. Nama benda gelas terbuat dari kaca, ciri-cirinya bening, keras, permukaan halus, kegunaannya tempat air. Kemudian dicontohkan Bu Ani di sini, lemari kelas terbuat dari kayu, ciri-cirinya kuat, keras, kegunaannya untuk menyimpan buku. Kalian bisa berlatih sendiri melanjutkan nomor 3 sampai nomor 10. Kita harus berhati-hati menggunakan benda. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan di sini ada gambar gelas. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Gelas Ibu Siti semuanya adalah titik-titik. Nah, bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. Jumlah gelas Ibu Siti tadi ada 30.
Kemudian membeli lagi berarti ditambah, yaitu membeli lagi 12. Sama dengan 42. Dari mana 42? Satuan ditambah satuan. 0 tambah 2 sama dengan 2. Kemudian 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 30 ditambah 12 sama dengan 42. Jadi gelas Ibu Siti seluruhnya adalah 42. Sekarang anak-anak coba perhatikan. Di sini ada penjumlahan 45 ditambah 33 sama dengan 78. Caranya seperti tadi, satuan ditambah satuan. 5 tambah 3 sama dengan 8. Kemudian puluhan tambah puluhan, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 45 tambah 33 sama dengan 78. Lah, penjumlahan ini bisa kita jadikan pengurangan. Misalnya, angka yang terbesar di sini adalah 78. Angka paling akhir dikurangi angka yang tengah, hasilnya sama dengan 8 kurangi 3, 7 dikurangi 3. Ada 45. Sekarang anak-anak perhatikan. Ternyata di sini 78 ini angka akhir taruh depan, tengah taruh tengah, hasilnya berarti yang depan. Kemudian 78 dikurangi angka yang depan ini, hasilnya di sini kita bisa menjawab pasti 33. Kita coba cocokkan, 8 dikurangi 5 sama dengan 3, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, anak-anak menggunakan benda di sekitar harus hati-hati. Jika tidak berhati-hati dapat membahayakan keselamatan. Perhatikan gambar berikut. Beri tanda centang pada perbuatan yang benar dan beri tanda silang pada perbuatan yang salah. Tulis pula alasannya. Perhatikan ini seorang anak yang sedang menulis di dinding. Apakah ini termasuk perbuatan yang benar? Ternyata salah. Mengapa salah? Karena menggunakan kapur untuk menulis di dinding. Kemudian ini anak bermain ayunan seperti ini, benar atau salah? Benar. Mengapa benar? Karena menggunakan ayunan sesuai kegunaannya. Kemudian di sini ada anak main ayunan sementara di depannya ada temannya. Apakah ini perbuatan benar? Salah. Mengapa ini perbuatan yang salah? Karena bisa membahayakan teman yang di depannya. Kemudian ini seorang anak duduk di meja. Juga perbuatan salah. Mengapa perbuatan salah? Karena menggunakan meja untuk duduk, sedang kegunaan meja bukan untuk duduk. Kemudian ini anak main seluncuran yang dimulai dari bawah. Apakah ini benar atau salah? Ya, ini salah. Mengapa salah? Karena dapat membahayakan diri sendiri. Nah, anak-anak kalian bisa membuat alasan yang berbeda dengan Bu Ani. Selanjutnya, presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-teman. Ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Tugas hari ini 1. Kerjakan LKS halaman 100. Nomor 1 sampai 2, hanya 2 nomor. Kemudian nomor 2 kerjakan LKS halaman 105, nomor 1 sampai 4. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Jika ada kalian yang masih belum paham atau belum jelas baik materi maupun tugasnya, kalian bisa bertanya lewat WA. Anak-anak, Bu Ani akhiri sampai sini. Sebelumnya Bu Ani selalu berpesan anak-anak harus tetap semangat belajar,
patuhi protokol kesehatan dengan selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.